Whatever the distance or darkness, you're with me. You're with me. Whenever I'm failing or falling, you've got me. You've got me. You won't let me down. Never, never. In your love I'm found. Forever. Your love, it goes on and on. Forever is not too long. I believe it. I believe it. I'll never be too far gone. Forever I'm in your arms. I believe it. I believe it. I know that your love's never leaving. You're with me. You're with me. I stand on your promise and purpose. You've got me. You've got me. Your love, it goes on and on. Forever is not too long. I believe it. I believe it. I'll never be too far gone. Forever I'm in your arms. I believe it. I believe it. You won't let me down. Never, never. In your love I'm found. Forever. You won't let me down. Never, never. In your love I'm found. Forever. Your love, it goes on and on. Forever is not too long. I believe it. I believe it. I'll never be too far gone. Forever I'm in your arms. I believe it. I believe it. You won't let me down. Never, never. In your love I'm found. Forever. I admit that I've done wrong. I believe you sent your son. I commit my life to you because of your great love. I admit that I've done wrong. I believe you sent your son. I commit my life to you because of your great love. My God made a way for me to be his friend, and I know Jesus died for me, and I will follow. Adik-adik, jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Sent your son. I commit my life to you because of your great love. I admit that I've done wrong. I believe you sent your son. I commit my life to you because of your great love. My God made a way for me. Welcome to Kids Chat Rocky Kingdom Kids. Halo adik-adik, halo kakak. Hai. Selamat Paskah semuanya. Yeay! Tuhan Yesus bangkit, kuburnya kosong, Yesus hidup. Yes. Dia mengalahkan kuasa maut. Wow. Tuhan Yesus tuh keren. Makanya aku juga keren loh, Kak. Aku juga nih, aku juga keren. Adik-adik yang di rumah juga semua keren dong. Pastinya. Before we continue worship, There are three important rules that you must
Listen carefully. The first one is duduklah yang rapi, yang manis di tempatmu. Jalan-jalan ya. Oh ya, jangan lupa juga pakai pakaian yang rapi. Oh yeah. And the second one, when praising God, you have to be enthusiastic. Yes. Adik-adik berdiri, bernyanyi dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak ya. Woo. The third one is listen to God's word seriously. That means jangan sambil makan ya. Please, siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Sebelum kita memulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids hari ini, kakak mau ajak semua untuk berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur untuk pimpinanmu. Tuhan sudah menjagai kami sepanjang kami istirahat. Berkati Tuhan adik-adik Rocky yang ada di rumah, begitu juga dengan kakak-kakak Rocky yang melayani hari ini, supaya kami dapat bersukacita, memuji, memuliakan namamu bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Oh ya, waktunya bermain. Adik-adik, wah, kakak punya permainan yang seru nih. Namanya permainan akrobat kata. Oh iya, permainan ini memiliki ada 9 dadu. Tuh, 9 dadu. Nanti 9 dadu ini kan ada gambar-gambarnya. Kita akan bermain bersama-sama lewat dadu ini, gambar ini. Kita akan menceritakan atau membuat kalimat yang sesuai dengan gambar ini, apa yang kalian bayangkan. Tidak hanya adik-adik di rumah yang bisa bermain, tentunya kakak-kakak yang ada di sini juga bermain. Adik-adik bisa panggil papa dan mama, atau ada om, tante, opa, oma di rumah. Ayo kakak adik, ayo bersama-sama kita bermain. Ayo kita bermain akrobat kata. Yeay, adik-adik sudah siap bermain. Kakak-kakak di sini pastinya sudah siap bermain. Oh iya. Dan kita mau bermain permainan akrobat kata. Tadi caranya sudah kakak sampaikan. Jadi nanti ada kakak-kakak di sini yang akan ke depan memilih. Nanti ditunjukkan gambarnya apa. Nah, adik-adik juga di rumah waktu melihat gambarnya langsung cepet-cepetan. Kira-kira mau bikin satu kalimat seperti apa? Ada temanya juga loh. Oke, sudah siap kakak-kakak? Siap. Adik-adik sudah siap? Oke, kita tepuk tangan bersama-sama. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kira-kira kakak siapa ya? Yang pertama, gimana kalau kakak Anet? Iya. Kakak Anet boleh maju. Silakan pilih, terserah deh kak Anet. Dua. Oh belum. Oke, pilih satu gambar kak Anet. Langsung gini. Taruh ke depan. Langsung Harta karun. Temanya, kak Anet akan membuat kalimat. Belajar. Sekarang ya kak? Masa besok? Sekarang dong kak. Oke, jadi apabila kita belajar sebanyak-banyaknya, maka ilmu itu seperti harta karun. Tepuk tangannya dong. Kakak yang berikutnya, Kakak Valen. Silakan bawa kemenangan. Gaya. Itu nggak bisa beda waktu. Bisa. Kak Valen, silakan. Gambarnya ditunjukkan ke adik-adik. Goes, sepeda. Sepeda, temanya olahraga. Olahraga. Ku kayu sepedaku sampai ke Olimpiade. Mantap Kak Valen. Kok jadi minder langsung. Selanjutnya Kak Tina. Silakan Kak Tina. Oh iya. Apa tuh? Gambar apa Kak? Yang dipilih? Gambar semut. Semut. Temanya makanan sehat. Adik-adik, jangan lupa perbanyak buah di rumah, hindari makanan yang terlalu manis. Yeay, semut kan ada banyak gula ya. Masuk. Aku pusing. Aku pusing. Kak Nanda. Wah, kenapa
Tuhan Yesus membawa sukacita seperti indahnya pelangi. Dan Kak Ruth. Apa ini? Biasanya awas sekarang terakhir. Enggak, biar gak kalah dulu. Oke. Kak milih. Ya, Apa tuh Kak? jam. Waktu. Jam. Oke. Email. Temanya tentang masa depan. Wow. Amazing. Masa depan. Ya. Untuk mengambil langkah-langkah kita ke depan. Wow. Kita harus takes time atau pelan-pelan aja. Gak apa-apa karena because good times take time. Gak bisa bahasa Inggris. Oke. Because good things takes time. Jadi it's okay. Kasih tepuk tangan tuh. Nah, dari permainan ini pasti ada yang kita pelajari. Dan pasti dia menang. Drop the roof and Enggak let the dong. smoke clear. Kakak-kakak di sini akan mengucapkan satu-satunya pembelajaran lewat permainan akrobat kata. Tapi pastinya kalau sudah disebut nggak boleh disebut lagi dong, ya kan? Oke, kalau gitu kita mulai dengan kakak yang di sebelah sini. Dari pelajaran permainan ini, Kak Tina dapat bahwa kita harus siap-siap dalam situasi apapun. Kak Anet. Oke, jadi dari Kak Anet, kakak belajar bahwa kita harus berpikir cepat dalam situasi tertentu. Jadi kita tidak kehilangan arah. Asik. Selanjutnya Kak Valen. Kalau saya sih nggak bisa bahasa Inggris. Kita harus belajar bahasa-bahasa kan. Bahasa-bahasa. Iya, bahasa. Bukan bahasa. 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 Oke, lanjut. Kak Ruth. Berartinya belajar merangkai kata dengan baik dan benar. Dan yang terakhir Kanada. Mana ya Kananda? Mana ya? Kalau dari kakak, adik-adik di rumah ingatlah selalu ya. Kalau ada permainan apapun, tetap semangat. Tidak bisa, jangan banyak bicara. Berdika. Sana, bukan. Ya. Pastinya adik-adik tentunya kakak di sini seru loh. Adik-adik pasti di rumah seru. Gampang banget ini permainannya. Adik-adik bisa cari gambar apa saja. Kemudian ajak papa dan mama, kakak dan adik untuk bermain akrobat kata. Setiap gambar kita bisa bikin tema kalimat apa yang bisa kita mainkan. Oke, lanjut sama Kasih. It's time to question reminder. Kids, pelajaran minggu lalu tentang Yesus di hadapan Pilatus terdapat di Yohanes 9 ayat 8-16. Do you still remember the lesson? Kakak mau bertanya nih untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. Nah, yang pertama, mengapa Pilatus lebih takut kepada kaisar daripada kepada kebenaran? Oke, kakak bantu ya. Jadi, Pilatus lebih takut kepada kaisar daripada kepada kebenaran karena Pilatus mempertahankan kenyamanan dan jabatannya daripada membela kebenaran. Pertanyaan kedua, jika kamu harus berkata dan melakukan kebenaran, apakah adik-adik marah nih? Tentu saja dong, kita harus berani untuk berkata dan melakukan kebenaran karena kita adalah anak Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Whatever the distance or darkness, you're with me. You're with me. Whenever I'm failing or falling, you've got me. You've got me. You won't let me down. Never, never. In your love I'm found forever. Your love it goes on and on. Forever is not too long. I believe it. I believe it. I'll never be too far gone. Forever I'm in your
washing over me and calling me your own. Your own. Your light is burning through the shadows. See the truth, there is nothing to fear. Your word, your way, your promise everlasting. Over and over, I see your hand. Higher than the sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own. Your own. Your name, a tower in the battle. You are here, we have nothing to fear. Your voice, my river in the desert. Over and over, I see your hand. Higher than the sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own. Your own. Yeah, where the love at? Picture these words, that's a Snapchat. Boomerang with the praise in the right back. Man, we higher than the sky, no turn back. If it be our last night, leave it all here. No fear, be clear, this is your year. Let go of anything that isn't God's steer. By Zine with a dream, and it's so clear. Yeah, so clear. And you know wherever you go, I'ma stick close, they gon' think we a duo. Bond so tight, hug it out like a sumo. And I never think twice, you the boss of my life, no, you go. And this world not down with us. They can try to limit faith, but it's down to us. Man, love so deep, not a game to us. When the blessing comes down, man, the praise go up, yeah. Higher than the sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own. Your own. Higher than the sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own. Your own. We are your own. Adik-adik, mari lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. You spoke a word and brought the world to light. Your voice still echoes through the darkest night. I could try my best to count the stars. Nothing could compare to who you are. With you, everything is brought to light. With you, everything comes back to life. You died to make me whole. I want the world to know. With you, nothing is impossible. You called my name and told
Terima kasih ya Tuhan karena kami telah memuji dan menyembah-Mu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang diam di dalam hati kami sehingga kami dapat mendengarkan dan mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Kids Church, Rocky Kingdom Kids. Hari ini Kak Lisa menyapa kalian semua. Kak Lisa bersyukur Kak Lisa bisa berjumpa sama adik-adik. Dan Kak Lisa doakan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Kak Lisa juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa cepat teratasi. Supaya adik-adik semua bisa datang ke gereja, beribadah bersama-sama kembali. Hari ini Kak Lisa mau tanya, kalian tahu nggak ya, kalau hari ini kita memperingati apa? Siapa yang bisa jawab? Betul, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Kan hari Jumat adik-adik mendengar bahwa Tuhan Yesus mati, disalibkan. Kok hari ketiga ini Tuhan Yesus bangkit? Dan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit setelah hari yang ketiga, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yuk kita baca dulu di Daniel 9 ayat 26. Daniel 9 ayat 26 Kak Lisa akan bacakan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Kak Lisa garis bawain ya, seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Menurut kalian siapa ya? Seorang yang telah diurapi tapi dia tidak punya salah apa-apa. Kalian tuh siapa ya? Arti dari the innocent one itu adalah seorang yang tidak bersalah sama sekali. Menurut kalian siapa ya itu ya? Kita baca dulu di Lukas 23 ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan yang setimpal dengan hukuman mati." Kemudian kita loncat ke ayat 20 dan 21. Lukas 23, 20 sampai 21. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Jadi yang disebut the innocent one itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak itu tetap ingin Tuhan Yesus itu disalib, padahal Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Menurut kalian kenapa ya Tuhan Yesus itu tidak melakukan kesalahan apapun tapi harus dihukum, bahkan disalib? Mengapa kok Tuhan Yesus tuh harus datang ke dunia untuk mati, disalibkan? Padahal Tuhan Yesus itu tidak melakukan dosa sama sekali. Menurut kalian kenapa ya? Nomor 1, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita.
Tuhan sayang sama adik-adik, Tuhan sayang sama Kak Lisa, Tuhan sayang sama kakak-kakak Rocky, Tuhan sayang sama papa mama kalian. Ya, siapa yang percaya bahwa adik-adik semua dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah meragukan itu. Ya, mungkin ada adik-adik yang pernah berpikir, saya ini suka dimarahin, papa mama saya nggak sayang sama saya. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sayang sama kalian, karena Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kalian. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus itu mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kalian, untuk mati disalibkan, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Karena kita tidak bisa hidup benar dengan kekuatan kita sendiri. Kita benar karena kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Kak Lisa mau tanya, siapa di antara kalian yang masih pernah bohong? Angkat tangan. Siapa yang masih suka marah? Kak Lisa angkat tangan ya. Siapa yang suka nggak taat? Karena itu kita semua masih bisa melakukan kesalahan. Kita masih bisa berdosa. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus supaya kita bisa hidup benar. Ya. Dan yang ketiga adalah supaya kita bisa hidup dalam kemenangan. Kalau ada adik-adik yang masih suka merasa takut, sekarang tidak boleh merasa takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjaga kita. Tuhan yang kasih kemenangan buat kita. Kalau ada adik-adik yang masih merasa sendiri, atau adik-adik merasa sedih, adik-adik harus ingat, ada Tuhan Yesus yang berserta dengan kita. Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menjaga kita semua. Amin adik-adik. Sekarang Kak Lisa akan berdoa buat adik-adik semua. Lipat tangan, tutup matanya. Kak Lisa mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang pada saat ini yang adik-adik masih merasa adik-adik tidak disayang oleh mungkin papa atau mama, atau adik-adik masih kadang-kadang masih suka bohong, tidak bisa hidup benar, kadang-kadang masih tidak taat kepada orang tua, atau adik-adik ada yang merasa suka takut. Kak Lisa mau berdoa buat adik-adik semua. Kak Lisa minta tangannya ditaruh di dada, dan Kak Lisa akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib, yang Engkau datang di dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Ampuni setiap dosa, kesalahan kami yang tidak menyukakan Engkau, Tuhan. Biar hari ini kami belajar bersama-sama. Kami tahu Tuhan Yesus rela mati, disalib, menebus setiap dosa-dosa kami. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kami. Karena kami hidup benar, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau ada di dalam hidup kami. Dan Engkau yang memberikan kemenangan, karena Tuhan Yesus yang menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
your great love. My God made a way for me to be his friend, and I know Jesus died for me, and I will follow him now. My God made a way for me to be his friend, and I know Jesus died for me, and I will follow him now. Yeah. Ooh, yeah. Ooh. I admit that I've done wrong. I believe you sent your son. I commit my life to you because of your great love. I admit that I've done wrong. I believe you sent your son. I commit my life to you because of your great love. My God made a way for me to be his friend, and I know Jesus died for me, and I will follow him now. My God made a way for me to be his friend, and I know Jesus died for me, and I will follow him now. Yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh. Tradisi Yahudi menguburkan orang mati bukan di dalam tanah, melainkan di dalam sebuah gua yang nantinya akan ditutup oleh sebuah batu besar. Nah, batu besar ini harus digulingkan oleh beberapa orang laki-laki. Para perempuan yang menjadi pengikut Yesus melayaninya dengan kasih yang mendalam. Ketika Yesus mati dan dikubur, pagi-pagi mereka pergi berziarah ke kubur Yesus. Ketika mereka sampai, terjadi peristiwa ajaib di mana batu kubur Yesus terguling karena ada gempa. Peristiwa gempa ini terjadi dan berhubungan dengan turunnya malaikat Tuhan. Para perempuan melihat wajah malaikat yang tampak bersinar dan berpakaian putih bagaikan salju. Peristiwa penggulingan batu oleh malaikat mau menyatakan kepada para perempuan dan penjaga kubur bahwa Yesus tidak ada lagi berada di kuburan tersebut karena Yesus sudah bangkit. Di masa perjanjian lama, para perempuan dianggap lemah dan tak berharga. Namun mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitannya. Berita sukacita akan kebangkitan Tuhan Yesus mereka bagikan kepada orang lain dan pengikut Yesus. Rocky Kingdom Kids, minggu ini kita mengingat kembali peristiwa Yesus bangkit. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau nanya nih. Pada suatu ketika, misalnya kalian sedang duduk di teras rumah. Wah, tiba-tiba terjadi suatu perkelahian yang kemudian menyebabkan salah satunya terluka parah. Dan ada seorang Pak Polisi. Ya, Pak Polisi datang untuk melerai. Masing-masing yang berkelahi tadi itu, mereka pasti merasa dirinya yang paling benar. Dan untuk memutuskan siapa yang benar, maka Pak Polisi mencari saksi peristiwa tersebut. Ayo, kalian saat itu lagi duduk di teras rumah. Nah, apakah kalian berani bersaksi apa yang kalian lihat? Yo. Ya, Kids Church, sama seperti para perempuan yang melihat batu besar sudah terguling dari kubur Yesus, itu sudah kosong, tidak ada lagi di sana Yesus. Di tengah perjalanan, mereka dikuatkan lewat perjumpaan dengan
Yesus. Mereka kemudian menjadi saksi pertama waktu mereka melihat bagaimana kebangkitan Yesus. Mereka berani loh menceritakan tentang Yesus bangkit. Demikian juga dengan kita adik-adik, kakak, adik-adik, atau juga papa mama yang ada di rumah. Kita juga sebagai orang percaya kepada Yesus, yang percaya atas kemenangannya, atas maut, kita harus berani. Kita pun harus terpanggil untuk memberitakan kepada orang lain tentang karya kebangkitannya buat mereka yang belum tahu loh. Caranya gimana? Ya lewat kesaksian hidupan kita. Ceritakan apa yang kita alami, betapa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita dan apa yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu ada di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat hafalan minggu ini ada di Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Yuk adik-adik ikutin Kak Tina. Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit. Pinter. Jangan lupa ya dihafalin di rumah. Rocky Kingdom Kids, masih ingat info menarik 10 fakta singkat tentang Alkitab. Minggu lalu kakak di sini sudah menyampaikan 5 fakta singkat tentang Alkitab. Kalian masih ingat tidak? Berikut 5 fakta singkat tentang Alkitab selanjutnya. Silakan. Yang pertama, tahukah kalian Kitab Perjanjian Baru ditulis sebagai surat-surat untuk dibaca dalam ibadah di gereja? Wow, keren banget kan? Lalu, tahu nggak kalian, Alkitab disebut kanon Alkitabiah. Kanon berasal dari bahasa Yunani. Kanon yang berarti aturan atau tongkat pengukur. Yang ketiga, tahukah kalian kata Bible berasal dari bahasa Yunani Biblia atau buku? Oh, sekarang sudah tahu nih Kak. Wow, hebat ya. Tahukah kalian, ini dia fakta yang keempat, tidak ada Alkitab pada masa Yesus. Sebaliknya nih Kak, Yesus harus menghafal gulungan kitab para guru dan rabi. Ketika Yesus berusia 12 tahun, Yesus telah mampu melafalkan kitab Taurat dan tulisan-tulisan lain di dalam bahasa Ibrani formal. Kita luar biasa ya. Dan fakta yang kelima, tahukah kalian Alkitab ditulis selama lebih daripada 1000 tahun di 3 benua dan dalam 3 bahasa oleh gembala, nelayan, filsuf, dan raja. Wow, demikian 10 fakta singkat tentang Alkitab. Sampai ketemu di info menarik fakta Alkitab selanjutnya. Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kak Lisa mau ajak semuanya untuk berdoa bersama. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kemurahan, kebaikan, kasih setiamu terus menyertai adik-adik Rocky, juga kakak
semua yang melayani Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya pandemi COVID-19 ini boleh cepat teratasi, sehingga kami semua boleh bersama-sama beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Terima kasih buat bangsa Indonesia. Kami berdoa mengucapkan berkat Tuhan. Kami mengucapkan shalom, shalom bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan sejahtera, keamanan. Tuhan kami berdoa, Tuhan kasih anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami. Bahkan juga Presiden kami, Pak Jokowi, dan seluruh menteri yang ada. Kami percaya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga untuk papa mama yang Tuhan sudah beri. Tuhan, terima kasih juga buat teman-teman. Kami berdoa untuk setiap adik-adik yang ada di rumah yang saat ini sedang sakit. Tuhan, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Tuhan, biar mereka sehat, mereka boleh bersyukur, bersukacita, dan mereka boleh Tuhan punya pengalaman pribadi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan sejahtera-Mu, kami berdoa kemurahan-Mu, kami berdoa kebaikan Tuhan melimpah di dalam kehidupan seluruh kami semua Tuhan yang ikut beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya. Senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak. Ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya,
setia. Hayo, tadi ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, apakah kita anak Tuhan berani menjadi saksi, menceritakan tentang karya kebangkitan Tuhan Yesus kepada mereka yang belum pernah mendengarnya? Aku mau dong Kak, pasti jadi saksi Tuhan. Aku mau hidupku menjadi berkat buat keluargaku. Aku juga mau Kak nih menjadi saksi Tuhan. Aku mau rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan serta berdoa juga. Mantap. Ya, jangan takut ya adik-adik menceritakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Rocky Kingdom Kids, sampai jumpa di minggu depan di Kisah Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Selamat